berkaitan dengan kedai lelang UMKM. Kan di sini ada yang namanya gelis-gelis ya. Oh iya, Kan kolom gelis. kolom gelis, Betul. payung gelis. Payung gelis, Nah, itu iya. kami kemarin juga ngelelang loh. Kan Ada, oh iya. kan gelis itu kan. Ibu pasti kalau bilang gelis agak kagok ya Bu ya. Gelis jadi. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Tamu saya kali ini Kepala KPKNL Tasikmalaya, Ibu Lai Since Wilar atau yang akrab dipanggil Ibu Since. Sudah hadir bersama saya. Ibu, apa kabar Bu? Baik, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Harus Mas. sehat di tengah pandemi ini. Aktivitasnya kayaknya masih tetap harus dikurangi. Semangat. Jadi harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kita mau ngobrol nih Bu, ngobrol santai terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya, di mana kan masyarakat saat ini gini Bu, melihatnya tahu-tahunya kan mungkin KPKNL itu kantor lelang aja. Masyarakat itu mengatanya seperti itu. Tapi di sana di tengah pandemi ini ternyata saya lihat ada program-program yang menarik juga untuk mendorong misalnya peningkatan ekonomi nasional atau misalnya PEN, dan itu inovasi-inovasi yang menurut saya cukup bagus. Nah, kita akan ngobrol seperti apa nanti ke depan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih dekat lagi seperti apa sebenarnya profil dari Kepala KPKNL Tasikmalaya. Berikut tayangannya. Kita sudah menyaksikan profil Ibu. Nah, aku mau tahu nih, Ibu tugas di Tasik menjabat sebagai Kepala KPKNL atau orang nomor 1 di KPKNL Tasikmalaya. Sudah berapa lama sih Bu? Dari sejak November, tepatnya tanggal 16 November, tahun 2020. Tugas dan fungsi dari KPKNL di Tasikmalaya yang membawahi 6 wilayah itu seperti apa Bu? Oh ya, baik Mas Hilmi. Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya ini yang berada di wilayah Priangan Timur ini, yaitu tadi mengelola kekayaan negara. Kan ini apa namanya, kekayaan negara ini kan luas. Betul. Nah, kekayaan kita ini bukan hanya kita berkaitan dengan barang milik negara, ternyata di sana ada juga kaitannya dengan aset lain-lain. Nah, aset lain-lain, tapi saya melihat di Priangan Timur ini tidak ada. Kenapa itu aset lain-lain? Ya berarti berkaitan misalnya investasi pemerintah, yang misalnya pengeboran lepas pantai di sana Mas Hilmi di Balikpapan. Nah, itu kan itu tercatat di aset lain-lain. Nah, itu cukup besar kan potensi aset negara. Nah, kalau kemarin Ibu Menteri kami menyampaikan bahwa orang yang terkaya di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dipimpin oleh Dirjen Kekayaan Negara. Kan 10.000 triliun kan kalau Mas Hilmi dibaca di berita itu. Luar biasa Bu. Ya, itu antara lain yang kami diberi amanah tugas untuk mengamankan kekayaan negara. Nah, di sana pasti akan muncul bagaimana dengan pengadministrasian. Nah, kita harus tata usahakan dengan benar. Setelah kita tata usahakan, pastikan ada waktunya untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan atau pemindatanganan. Tapi sebelum dihapuskan atau dimindatanganan terkait dengan aset-aset ini, terutama barang milik negara, harus dilakukan penetapan status penggunaan.
Nah, misalnya nih kayak meja ini kita harus tetapkan ini status penggunaannya, fungsinya berarti untuk kepentingan fungsi kantor, penyelenggaraan kantor atau mobil-mobil dinas. Ya. Nah, kemudian Mas Hilmi lihat ada aset-aset negara ini yang dikategorikan barang milik negara. Barang milik negara ini kan bisa diperoleh dari dana APBN maupun tidak APBN, namun itu secara sah diperoleh. Tapi saya menggarisbawahi dalam kaitannya pemanfaatan dulu. Mas Hilmi lihat tuh, barang milik negara misalnya di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Di sana ada ATM kan, Mas? Ya, betul. Nah, ATM itu berarti berdiri di atas tanah yang kategorinya barang milik negara. Nah, berarti Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sudah mengoptimalkan asetnya. Tidak tidur. Betul. Nah, melalui apa? Pemanfaatan tadi. Pemanfaatan yang akhir bertampak kepada revenue, ada penerimaan kepada negara. Melalui apa? Penerimaan negara bukan pajak. Jadi menghasilkan ya Bu ya? Menghasilkan. Paham. Kan akhir-akhir ini Bu Menteri juga menyampaikan di luar negeri sana aset itu yang bekerja keras. Iya benar. Iya kan? Saya pernah dengar itu. Jadi tidak tidur ya Bu ya? Tidak tidur. Tapi di Indonesia asetnya betul. itu masih tidur. Orangnya yang bekerja keras. Nah, berarti kita ditantang untuk mengoptimalkan tadi aset itu untuk berupa adanya pemanfaatan yang mendatangkan revenue. Kalau potensi-potensi itu, misalnya di daerah saja, kalau ngomong Indonesia kan terlalu luas misalnya, di Priangan Timur banyak gak yang belum istilahnya justru malah dia tidur gitu, katanya yang bekerja, banyak gak yang sebenarnya ada gitu yang bisa dimanfaatkan? Ya, nah dalam hal ini kami saat ini lagi merupakan tantangan dan kami lakukan pemetaan karena memang itulah menjadi suatu KPI kami oleh pimpinan kami Ibu Menteri bahwa aset itu dalam kaitan tadi jangan tidur. Nah, kami diberikan target. Nah, kita melakukan apa? Pendataan aset-aset itu barang milik negara yang sekiranya ternyata akan dilakukan melalui pemanfaatan. Nah Bu, ini kalau yang saya tahu kan biasanya tugas KPKNL tuh ya paling yang sering, karena kita juga sering menjadi media publikasinya untuk lelang aset pemerintah daerah nih Bu. Yang setiap tahun kan biasanya akhir tahun biasanya suka ada. Nah itu kaitannya seperti apa Bu? Koordinasi yang melakukan lelangnya kan tetap KNL kan, Iya, tapi betul. asetnya punya daerah misalnya mobil atau misalnya segala macam perangkat yang memang sudah terpakai. Nah itu seperti apa sih prosesnya Bu? Kalau dengan pemerintah daerah yang setiap biasanya 2 kali dalam setahun kalau nggak salah ya, atau biasanya akhir tahun yang paling sering banyak. Seperti apa Bu itu? Ya, dalam kaitannya dengan pengelolaan aset daerah ini berarti ada Pemda memohon untuk dilakukan penilaian. Nah, seperti saat ini kami dimohonkan oleh Pemda Ciamis. Oke. Kemudian teman-teman di tempat KPKNL Tasikmalaya dalam hal ini atas permohonan itu kami melaksanakan penilaian aset daerah. Nah, dari aset daerah ini yang setelah dilakukan penilaian akan keluarlah nilai, Mas Hilmi. Nah, nilai ini kami sampaikan kepada contoh tadi ya, Pemda Ciamis. Setelah kami sampaikan, kemudian Pemda Ciamis memohonkan kepada KPKNL Tasikmalaya untuk dilakukan pelelangan terhadap aset daerah dimaksud. Oke. Hasilnya akan kami setorkan ke kas daerah. Karena itu khusus untuk penghasilan daerah sendiri ya, tidak memang, karena kalau di situ berarti posisinya KPKN hanya diminta untuk menjadi kayak semacam, kalau panitianya panitia lelangnya ya Bu ya. Betul. Lelang ini sebenarnya lelang ini regulasinya dari tahun 1908 loh. Wow, udah lama banget ya. Regulasinya itu namanya Vendu Reglement.
Oke. Reglement itu kan peraturan, vendu itu lelang. Jadi peraturan lelang. Nah, 1908 nomor 189. Oke. Sampai saat ini masih by proses untuk pengganti vendor reglement itu. Jadi RU ini masih by proses. Oke. Nah, kemudian dalam kaitan lelang yang ada di Indonesia itu sebenarnya kita bisa kategorikan dalam 3 jenis loh, Ahilmi. Oke. Nah, lelang eksekusi itu berasal dari lelang-lelang yang karena putusan pengadilan atau dokumen yang setara. Misalnya masih Hilmi kan lihat tuh, ya, Hilmi, kredit macet di bank. Oke. Nah, itu kan masuk lelang eksekusi karena kredit macet, wan prestasi. Lelang non eksekusi wajib. Nah, seperti tadi yang kita bicarakan. Aset Pemda yang dimohonkan lelang kepada kami. Oke. Karena peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian lelang sukarela yang sekarang tadi Ailmi menanyakan kepada saya kaitan UMKM itu kan, kedai lelang UMKM. Nah, itu adalah potensi opportunity yang menjadi peluang dalam kaitannya untuk kita laksanakan lelang UMKM ini. Kenapa? Kok sekarang baru kita gencar-gencarnya ya UMKM ini? Karena memang regulasinya yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Keuangan 213 tahun 2020 petunjuk pelaksanaan lelang memberikan opportunity di mana semacam Ailmi kalau lihat marketplace nih. Ya. Nah, kenapa tidak kita gunakan? Kan ini lelang UMKM ini kan kategori sukarela. Nah, atas dasar itu kami berpikir ini dalam rangka kaitannya untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sangat tepat untuk kita menumbuhkan ekonomi melalui peran UMKM. Oke. Kalau ini berarti inovasinya lahir dari situasi pandemi ini, Bu, sebenarnya? Atau udah lama? Baru. Ya. Walaupun regulasi itu kita sudah susun nih. Sebelum pandemi kita sudah berpikir ke sana. Karena lelang itu waktu saya di kantor pusat, Pak Dirjen KN waktu itu menginginkan agar lelang ini adalah menjadi suatu industri. Karena peluang opportunity ini sangat besar. Bukan hanya kita melihat dari sisi eksekusi non eksekusi, tapi ternyata industri lelang melalui sukarela ini sangat luar biasa kalau kita kembangkan. Inilah melalui saat ini apalagi pemerintah melalui program PEN, ternyata UMKM ini perlu kita angkat nih. Karena jangan sampai terpuruk. Dan sebenarnya potensinya cukup besar karena kaitannya dekat dengan masyarakat kan sebenarnya. Betul. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan Bu lebih detail sebenarnya untuk lebih ke teknis mungkin ya. Sebenarnya kedai lelang UMKM itu pada teknisnya seperti apa sih? Apakah sama saja seperti proses lelang yang seperti kita mengikuti peserta lelang ketika ada lelang aset daerah atau seperti apa, Bu? Iya, jadi apalagi dengan pandemi ini ya, kita lebih baik lelang UMKM ini, kedai lelang UMKM melalui lelang Go.id. Jadi sesuatu platform yang disediakan di mana siapa yang berkeinginan untuk menawar dan membeli bukan hanya di wilayah Priangan Timur ini, jangkauannya lebih luas. Se-Indonesia. Ternyata KPKNL Tasikmalaya melaksanakan lelang misalnya bordir Tasik nih. Kayaknya bordir Tasik ini berbeda dengan bordir di tempat daerah yang lain. Melihat hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang potensi. Dan kami sudah laksanakan loh. Iya, dari sejak April. Karena ini kan memang dalam rangka untuk menggalakkan
PEN ini melalui UMKM ini. Dan ini memang kantor pusat yang meminta melalui Menteri Keuangan. Oke, jadi KPKN Tasikmalaya sendiri sebenarnya sudah mendukung dan bahkan sudah melaksanakannya. Dan kita juga punya dokumentasi nih dari KPKN Tasikmalaya seperti apa sebenarnya proses atau kedai lelang UMKM ini. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Sebagai rakyat Tasikmalaya mendukung sepenuhnya kaitan dalam hal ini, menggerakkan dari sisi UMKM, karena pemerintah kita melihat bahwa UMKM ini adalah salah satu memang untuk peningkatan roda pertumbuhan ekonomi, di mana saat ini kita harus memulai. Oleh karena itu kepada Ibu Vera di hari ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu sebagai UMKM KPKN Tasikmalaya yang merupakan sesuatu hari ini sangat spesial, ya. Kita wujudkan kedai lelang inovasi tiada tanding sahabat UMKM. Inovasi lelang sebagai instrumen penjualan produk UMKM yang lebih baik guna pemberdayaan ini kami sangat berharap, karena kami punya moto pasti, dan dalam kaitan ini kami juga melaksanakan, yaitu slogannya melayani dengan setulus hati. Jadi benar-benar kami ikhlas kepada stakeholder kami, baik dari negara maupun dari pembeli. Itu aja dari saya, dan akhirnya dengan resmi saya buka kedai lelang UMKM KPKN Tasikmalaya. Untuk pemula lelang, kami peserta lelang akan memastikan bahwa penjual telah hadir ke KPLA kepala salah lelang. Dari rekap penawaran untuk 5 buah penara yang warna-warni dijual paket, ada Bu Susi Dewi Wijaya sebagai pemenang atas 5 buah penara yang warna-warni dijual paket dengan harga penawaran Rp600.000. Rupiah dari harga limit Rp150.000. Karena nilai penawaran sudah melampaui limit yang telah diajukan penjual, kita lanjut ke penetapan pemenang. Dengan ini saya tetapkan Bapak Rihasto Juli Sulistiaji sebagai pemenang atas 1 buah unit ralin warna gelap dengan harga penawaran Rp170.000. Ya, ini dari sini terlihat belum ada yang mengajukan penawaran yang dia. Jadi kita tetapkan lelangnya TAP, tidak ada yang mengajukan penawaran. Banyak gambarkan yang segera kita akan pelunasan, segera kita transfer ke rekening Ibu Vera sebagai nanti akan. Sekian dari saya, dengan inilah saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Vera, saya selaku pelaku usaha UMKM. Saat ini saya sedang mengikuti kedai lelang yang diselenggarakan pihak KPKNL dan bekerja sama dengan para pelaku usaha UMKM. KPKNL menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk melakukan pemasaran tersebut. Jadi kita kalau misalkan mau melakukan lelang, mengikuti lelang, syaratnya sangat mudah sekali. Tinggal kita mengajukan permohonan untuk mengikuti lelang serta membuat pernyataan. Nah, nanti caranya melalui internet. Jadi kita bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk pemasarannya. Nah, itu sangat memudahkan kita sebagai pelaku usaha untuk melakukan pemasaran. Ya, semoga para pelaku usaha yang lainnya di sana bisa sama-sama seperti saya mengikuti kedai lelang UMKM. Semoga dengan kita mengikuti kedai lelang UMKM ini, KPKNL sebagai penyelenggaranya, produk kita sebagai pelaku usaha dan UMKM bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bisa dinikmati